Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Memperpanjang durasi jabatan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2027 berhembus kuat di jagat publik. Urgensi memperpanjang durasi jabatan Presiden Jokowi 2-3 tahun ke depan adalah untuk mengawal akselerasi pembangunan yang sempat terkendala akibat pandemi COVID-19 yang membuat pemerintahan Presiden Jokowi tidak maksimal bekerja untuk rakyat. Lalu bagaimana peluang untuk merealisasikan wacana perpanjangan durasi jabatan Presiden hingga tahun 2027 sesuai konstitusi? Kita akan membedah masalah ini dengan pakar hukum tata negara Profesor Yusril Iza Mahendra. Selamat sore Prof, terima kasih bergabung bersama kami. Apa kabar Prof? Baik, selamat sore, Alhamdulillah sehat-sehat aja. Ya, Prof, ini wacana perpanjangan durasi beda dengan periode ketiga. Pendapat Anda Prof? Ya, sampai saat ini tidak ada landasan konstitusionalnya. Oleh karena UUD 45 itu tegas mengatakan bahwa Presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali jabatan. Artinya tidak boleh lebih daripada 2 kali jabatan. Nah, sementara MPR itu sudah mengalami perubahan status dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara biasa, dan MPR tidak dapat menunjuk pejabat presiden, juga tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden. Jadi kita akan dihadapkan kepada kesulitan konstitusional untuk melaksanakan keinginan politik. Kalau dulu katanya presiden 3 periode, kalau sekarang ini adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Susah untuk mendapatkan landasan konstitusionalnya. Ya, artinya Prof, satu-satunya cara adalah dengan melalui amandemen konstitusi, karena sudah tidak ada lagi MPR dan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Mungkinkah itu? Ya, kalau MPR mau melakukan perubahan terhadap UUD 45, maka itu bisa terjadi. Artinya perubahan itu terjadi secara sah dan konstitusional dan dilakukan dengan cara-cara yang normal, yaitu UUD 45 diubah oleh MPR menurut prosedur yang diatur oleh pasal 37 UUD 45 itu sendiri. Nah, selain cara-cara konstitusional seperti itu, ada cara-cara yang di luar konstitusi, itu cara-cara revolusioner namanya. Jadi cara-cara revolusioner itu seperti Bung Karno dulu tahun 59 mengeluarkan dekret presiden. Bisa aja kalau misalnya Pak Jokowi mengeluarkan dekret presiden memperpanjang masa jabatannya sendiri selama 5 tahun. Cuman kalau dekret, ya, tindakan yang di luar konstitusi itu, tindakan revolusioner seperti itu, dia tergantung pada rakyat bisa nerima atau tidak apa yang diputuskan itu. Kalau dapat diterima, ya jadi sah dan konstitusional. Tapi kalau ditolak oleh rakyat, ya presiden itu bisa dianggap sebagai pengkhianat dan bisa diadili. Seperti dulu Gus Dur. Gus Dur sudah saya nasihati sebagai Menteri Kehakiman resmi dalam sidang kabinet, Pak Presiden jangan dekret bubarkan DPR, MPR. Ya, kalau misalnya berhasil, Gus Dur akan jadi pahlawan. Tapi kalau Gus Dur tidak berhasil, ya Gus Dur akan dituduh sebagai pengkhianat, melakukan makar, membubarkan DPR MPR di luar cara-cara yang diatur oleh konstitusi. Ya. Dan ketika Gus Dur mendekret, besok dia dipecat langsung oleh MPR. Itu yang terjadi dalam sejarah. Ya, Prof, Anda kan berpengalaman mengawal banyak presiden dari zamannya Pak Harto sampai hari ini. Kalau melihat peta politik sekarang, eranya mungkin berbeda di era Gus Dur. Tapi apabila presiden mengeluarkan dekret, risiko politiknya sampai sejauh mana, Prof? Ya, sekarang ini justru lebih sulit dibandingkan dengan dulu. Ya, sekarang ini kan ada media sosial. Ya, nggak bisa dihalang-halangi. Dulu tahun 59, Bung Karno bisa keluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 karena Jenderal Nasution menyatakan keadaan darurat, melarang kegiatan-kegiatan politik, melarang orang berkumpul lebih dari 5 orang, memberangus semua media, dan kemudian mengontrol RRI, radio swasta belum ada, TV belum ada. Makanya opini bisa diredam. Makanya dekret Presiden 5 Juli 59 itu berjalan mulus. Nah, pada zaman Gus Dur, ya media sosial sudah seperti sekarang dan tekanan-tekanan publik begitu besar, apalagi sekarang ya. Jadi rakyat itu bisa bersuara langsung dan nanti kita lihat
apakah keputusan presiden seperti itu diterima oleh rakyat atau tidak? Ya, tentu yang lebih fundamental persoalannya apakah Presiden Jokowi sendiri mau melakukan itu. Dan seperti kita ketahui ya, bahwa tindakan revolusioner mengubah konstitusi atau praktek ketatanegaraan di luar cara-cara konstitusi yang sah itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan kekuatan militer biasanya. Kalau militer tidak dukung, polisi tidak dukung, biasanya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu saya nasihatin Gus Dur tahun ketika membubarkan DPR MPR itu, di situ ada Laksamana Widodo, Panglima TNI, ada SBY, Menko Polhukam, ada Agung Gumelar dan lain-lain. Yang semua tidak setuju dengan dekret presiden. Jadi tanpa dukungan militer, maka nggak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Iya, Prof. Ini kalau kita mengacu kepada situasi darurat dengan alasan atau asumsi bahwa pemerintahan kita terkendala COVID-19 secara global. Apakah itu bisa masuk dalam kedaruratan dalam sistem ketatanegaraan kita, Prof? Tidak. Ya. Darurat itu misalnya satu keadaan, satu constitutional crisis. Krisis konstitusional yang tidak dapat diatasi dengan cara-cara yang normal menurut aturan-aturan konstitusi itu sendiri. Misalnya begini, yang bisa dikatakan darurat itu katakanlah misalnya menjelang 5 tahun masa jabatannya kan harus diadakan pilpres, harus diadakan pemilu. Ternyata pilpresnya gagal, misalnya karena terjadi pandemi, karena terjadi bencana alam, karena ini. Itu memang ada force majeure, ada keadaan yang kegentingan yang memaksa, sehingga kalau presiden tidak diperpanjang masa jabatannya akan terjadi kekacauan karena negara ini tanpa pimpinan ya. Jadi kata ahli-ahli hukum Islam ya, lebih baik pemerintah yang zalim daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Jadi karena kalau tidak ada pemerintah tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi karena tidak ada mekanisme untuk mengganti presiden secara konstitusional karena terjadi pandemi yang luar biasa, maka presiden terpaksa mengambil keputusan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Mungkin dengan dukungan MPR, dengan dukungan DPR. Tapi kalau COVID yang terjadi sekarang kan COVID-nya bisa diatasi oleh pemerintah. Bahkan pemerintahnya dipuji oleh dunia internasional sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi COVID. Jadi bahwa alasan pembangunannya tidak semua berhasil dapat dijalankan karena COVID, ya saya kira memang itu satu keadaan yang dapat dimaklumi, tapi belum sampai dalam situasi yang mengatakan bahwa darurat atas presidennya harus diperpanjang. Ya tidak, darurat diperpanjang itu apabila sudah habis masa jabatannya 2 kali 5 tahun tapi tidak bisa dilaksanakan pilpres sehingga terjadi kevakuman kekuasaan. Itu sangat mungkin dilakukan dengan alasan ada darurat tadi. Jadi kalau tahun 59 itu ada juru fatwanya, yaitu Profesor Djoko Sutono dan Profesor Notonegoro dari UGM. Dia mengatakan ada Noodstatrecht, ada Staatsnoodrecht, ada negara dalam keadaan darurat atau konstitusi negaranya dalam keadaan darurat. Tapi saya ketika dikukuhkan sebagai guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum UI tahun 1998, waktu itu saya membantah teorinya Djoko Sutono dan teorinya Profesor Notonegoro itu, karena tidak ada keadaan Noodstatrecht maupun Staatsnoodrecht, karena pada waktu itu Bung Karno sedang pergi ke Jepang melakukan kunjungan kenegaraan. PRRI sudah ditumpas, jadi tidak ada keadaan memaksa darurat di dalam negeri. Kalaupun dikatakan bahwa konstituan gagal menyusun Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, Undang-Undang Dasar tetap, ya, maka UUD sementara tahun 50 itu masih sah berlaku. Kenapa harus kembali ke UUD 45? Itu satu perdebatan hukum dan dilegitimasi oleh Djoko Sutono dan Notonegoro. Tapi saya yang juga ketika dikukuhkan sebagai guru besar membantah pendapat dua guru besar sebelumnya itu. Ya, Prof. Kalau Anda melihat di luar perspektif sebagai ahli hukum tata negara soal perpanjangan durasi jabatan presiden, ini lebih ke agenda dari orang-orang di belakang Presiden Joko Widodo kah? Atau jebakan Batman yang bisa merugikan Presiden Jokowi di masa datang, Prof? Saya nggak tahu ya. Dulu waktu wacana Jokowi 3 periode, ya saya sempat ngomong langsung dengan beliau. Dan saya, Pak Jokowi ini sebenarnya bagaimana cerita?
wah saya nggak ada niatan mau jadi presiden lebih daripada 2 periode. Itu orang-orang aja yang bikin wacana begitu, dan itu menyusahkan saya. Itu jawabannya Pak Jokowi seperti itu, langsung kepada tanpa melalui yang lain. Dan saya kira media media juga bisa mengatakan hal yang sama. Nah kalau sekarang ini disebut dengan istilah perpanjangan masa jabatan presiden, bukan lagi presiden 3 periode, itu kan hanya penghalusan bahasa aja, tapi maksudnya kan esensinya kan tetap sama. Pak Jokowinya jabatan selama 15 tahun. Jadi saya tidak melihat ada situasi daruratnya. Jadi satu-satunya jalan yang konstitusional yang mungkin dilakukan adalah kalau MPR melakukan amandemen. Kalau itu kita udah nggak bisa bilang apa-apa. Artinya MPR amandemen dan memberikan presiden itu untuk jabatan sampai 3 periode. Dan kalau MPR melakukan perubahan seperti itu, tidak hanya berlaku bagi Pak Jokowi, tapi siapapun jadi presiden ke depan ya harus 3 periode. Bisa 3 periode seperti itu. Iya, jadi nggak mungkin juga, ya walaupun memungkinkan di amandemen setiap 5 atau 10 tahun, tapi sepertinya itu memakan biaya juga, Prof. Prof, seandainya begini, ini berandai-andai ya, dari perspektif Anda, apabila Presiden mengeluarkan dekret, didukung oleh partai politik, dan juga TNI Polri, memungkinkankah itu kemudian perpanjangan durasi jabatan? Ini analisisnya sudah politik, bukan analisis hukum lagi. Jadi kalau secara hukum itu tindakan revolusioner, dia adalah sah jika dia mendapat dukungan rakyat. Ya, bagaimana cara kita mengukur dukungan rakyat itu kan analisisnya politik, bukan analisis hukum lagi. Bisa aja misalnya tiba-tiba pemerintah memberangus media sosial, ya, melarang orang kumpul-kumpul dan segala macam, dan kemudian dikerahkan kekuatan opini. Partai politik digarap, DPR digarap, kiai-kiai, ulama-ulama, tokoh-tokoh agama digarap semuanya, ya dan semua memfatwakan bahwa ini satu langkah yang benar, langkah yang tepat dan sebagainya. Walaupun pasti aja ada kelompok-kelompok yang tidak setuju, yang tetap kritis pada pemerintah, itu satu hal yang wajar. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang bisa direkayasa juga secara politik. Kalau mereka rekayasa dan kemudian bertahan katakanlah dalam jangka waktu 3 bulan, kemudian setelah itu sepi. Di negara kita ini kan ribut-ribut itu kan nggak bisa lama. Ya, setelah lebih dari 2 minggu orang udah bosan dengan berita itu. Ya, bosan, lantas orang cari berita yang baru lagi. Berita itu kalau dibuat orang juga nggak mau dengar. Udah capek itu melulu beritanya, katanya begitu kan. Nah, jadi lama-lama kemudian suasana menjadi dingin. Lalu bisa ditafsirkan secara politik, wah ini sudah kondusif nih, sudah diterima oleh rakyat. Bisa aja orang politik ngomong seperti itu. Iya. Prof, ini kalau satu-satunya cara tentu kan amandemen ya. Kalau Anda melihat situasinya sekarang, ini masih jauh dari 2024. Dari perspektif Anda, mungkinkah terjadi perpanjangan durasi jabatan Presiden Jokowi? Kalau secara cara-cara yang melalui dekret dan lain-lain tadi itu saya kira masih jauh lah ya. Kita juga belum bisa membayangkan apa yang terjadi 2,5 tahun ke depan ini sampai akhir tahun 2024 ya. Dan kemudian MPR ini kan kalau dia mau bersidang dia masih bisa bersidang ya. Walaupun memang apa yang mau diubah itu harus disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan MPR. Yang saya dengar sekarang ini kan hanya masalah GBHN ya kan. Ya mau dimasukkan lagi, yang itu yang oleh Pak Bamsud dikatakan kemana-mana bahwa ini tidak amandemen yang lain-lain, ini hanya masalah ini aja. Tapi ketika sidang dimulai bisa aja orang bergeni, ya kan ada satu fraksi begini, apa yang Pak Bamsud mau supaya ada GBHN gaya baru itu, kita dukung. Tapi Anda tolong dukung kami ini ya, Presiden 3 periode. Kalau enggak kami nggak mau dukung usul Anda. Ya politik itu penuh bergeni. Kalau DPR-nya juga diperpanjang, Prof, masa jabatannya 3 tahun sesuai dengan perpanjangan waktu Presiden, bagaimana? Akomodasi kekuatan. Nah, itu dia alasannya itu tadi kan. Kalau tadi kan alasannya Presiden mau diperpanjang itu karena pandemi. Presiden tidak bisa melaksanakan pembangunan secara ini. Begitu. Kalau DPR itu kan lebih banyak aktivitasnya di dalam gedungnya itu kan. Ya paling-paling kalau puntur aja dia pergi keluar tempatnya itu. Orang tanya misalnya, dulu saya jadi Menteri Kehakiman bisa menghasilkan lebih dari 100 sampai 200 undang-undang ya dalam waktu yang kurang dari 5 tahun. Kerja keras habis-habisan dengan DPR
hasil pemilu tahun 1999 pada waktu itu. Dan sekarang ini DPR-nya menghasilkan undang-undang perpu pengesahan. Jadi kadang-kadang banyak santainya daripada kerja seriusnya. Jadi kalau reasoningnya, ya mungkin iming-iming politik menarik bagi anggota DPR yang MPR yang sekarang. Jadi bukan cuma Pak Jokowi yang diperpanjang, Anda juga diperpanjang ya 10 tahun. Wah, syukur alhamdulillah kan begitu. Jadi ini haji mumpung semua begitu. Tapi kan jadi tertawaan oleh rakyat ya begitu. Yeah. Dan kalau begitu bukan lagi alasan karena pandemi atau presiden tidak bisa melaksanakan programnya. DPR sendiri juga nggak jelas apa alasannya untuk diperpanjang, MPR-nya juga seperti itu, DPD-nya juga akan diperpanjang. Wah, betul. Ini semua agak panjang ceritanya kalau sudah seperti ini. Nah, jadi kalau Bung Karno tahun 59 memang dia bubarin konstituante dulu ya. Tahun 59 atau 60-nya DPR-nya dia bubarin juga oleh Bung Karno. Terus dia menjalankan kekuasaan sendiri. Dan itu yang terjadi tahun 60 sampai 65 itu, ya kekuasaan itu ya di bawah kontrolnya Bung Karno secara langsung. Dan orang-orang yang berbeda pendapat dengan Bung Karno ditangkapi semua dan tidak pernah diadili. Yang model ya Natsir, Pak Safruddin Peredaran Negara, Mohtar Lubis dan lain-lain itu terjadi. Nah, apakah Pak Jokowi ini mau seperti itu? Sebab pasti ada orang-orang yang mengkritik dan ada orang-orang yang melawan. Seperti itu. Betul. Apa mau ditanggapi juga, mau bagaimana kan repot. Zaman sudah berubah. Dan wacana Jokowinya juga nggak seperti itu. Betul. Dan wacana terkait dengan kemunduran reformasi juga bisa mengemuka. Tapi Prof, satu kata menurut Anda, apakah perpanjangan masa durasi presiden reasonable atau tidak? Menurut saya tidak. Baik. Prof Yusril, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa, salam sehat selalu Prof. Selamat sore. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Menurut saya bukan sesuatu yang aneh dan memang dari sebelumnya sudah terjadi dan ada gitu loh. Oke. Nah, oleh karena itu ya mestinya ya mohon maaf ya kepada elit politik kita gitu ya, pada tokoh-tokoh bangsa kita lah yang sedang berkuasa lah. Janganlah menggunakan cara-cara yang mohon maaf melanggar konstitusi, ingin melanggengkan kekuasaan, melanggengkan oligarki, ingin menghancurkan demokrasi, lalu mengkhianati reformasi dan seolah-olah mohon maaf menjual rakyat, seolah-olah ada aspirasi rakyat ingin menunda pemilu. Itu kan yang tidak baik. Oleh karena itu kita konsisten untuk melawan dan menolak itu begitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Baik. Kalian ngerasa curiga nggak sih? Pernyataan kontroversial Menteri Agama soal perbandingan suara azan dan gonggongan anjing muncul ketika aturan baru JHT dan BPJS sedang ramai dikritisi. Lalu publik malah lebih fokus ke Menteri Agama dan polemik JHT BPJS lambat laun mulai meredup. Sebelumnya, video jadul tanya jawab Ustadz Khalid Basalamah soal wayang jadi viral di tengah kisruh tambang andesit di Desa Wadas dan di saat minyak goreng langka di pasaran. Narasi wayang haram pun digoreng sampai publik tak lagi peduli nasib Desa Wadas dan lupa kalau minyak goreng masih langka. Sebelum itu, ada juga kasus Arteria Dahlan yang arogan terhadap bahasa Sunda dan ungkapan Kalimantan tempat jin buang anak jadi viral di tengah ramainya kritik terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru. Semua ini booming di saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat dan dalam seketika perhatian kita teralihkan. Nah, apakah mungkin isu-isu dadakan yang akrobatik itu sengaja dibuat-buat untuk mengalihkan perhatian publik sehingga kita semua tak lagi kritis terhadap kebijakan yang merugikan rakyat?